Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan pertama mata kuliah Artificial Intelligence. Saya Dr. Dwi Wahyu Prabowo, pengampu mata kuliah ini di Prodi Sistem Informasi Universitas Darmawaan Ali. Pada pertemuan hari ini kita akan memulai perjalanan kita untuk mengenal kecerdasan artifisial simbolik, yaitu fondasi dari seluruh rangkaian pertemuan di mata kuliah ini. Topik kita hari ini adalah konsep dasar, ruang masalah, tujuan, dan aktor proses bisnis. Sebelum masuk ke materi, kita pahami dulu apa yang diharapkan pada pertemuan ini. Sub CPMK 1 menyatakan mahasiswa mampu menganalisis tujuan bisnis, aktor, dan batasan proses bisnis pada studi kasus sistem informasi. Ada 3 indikator yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama, ketepatan mengidentifikasi tujuan bisnis, aktor, dan batasan proses pada studi kasus. Kemudian indikator kedua, kelengkapan peta proses SI tingkat tinggi sesuai narasi kasus. Kemudian yang ketiga, konsistensi argumentasi antara tujuan, aktor, dan batasan yang diidentifikasi. Teknik penilaiannya adalah non-test berupa lembar analisis kasus dengan bobot sekian persen dari total penilaian. Ketiga indikator ini adalah kriteria keberhasilan Anda pada hari ini. Kalau di akhir sesi Anda mengerjakan lembar analisis kasus dengan baik, berarti pertemuan pada hari ini berhasil. Seperti itu. Oke, sekarang lanjut. Ini adalah peta perkuliahan pada hari ini. Kita mulai dengan pembuka yang isinya adalah capaian dan peta perkuliahan. Kemudian kita masuk ke blok A berkaitan dengan teori AI simbolik yang mencakup definisi, sejarah, perbandingan, dan miskonsepsi yang ada. Kemudian ada kuis. Kemudian lanjut ke blok B, yaitu state space, yang berisi formulasi formal, tuple, path cost, dan state versus node, dan seterusnya. Kemudian ada juga kuis kedua atau tugas ya. Selanjutnya adalah masuk ke blok C, yaitu proses bisnis, yang berupa 3 pertanyaan kunci, panduan analisis, dan peta SS. Yang terakhir adalah aktivitas dan penutup. Aktivitas ini maksudnya adalah tugas, tugas untuk di akhir pertemuan pertama. Jadi kalau Anda melihat peta ini adalah alur yang jelas, teori dulu, latihan, lalu penerapan ke proses bisnis. Ikuti alur ini dan Anda akan siap mengerjakan tugas di akhir sesi. Sekarang kita masuk ke 4 aliran pemikiran dalam AI. Kita mulai blok A. Pertanyaan pertama, apa itu artificial intelligence? Menurut Russell dan Norvig, itu mendefinisikan AI ke dalam 4 kuadran pemikiran. Yang pertama, berpikir seperti manusia atau humanly. Itu AI yang memproses informasi seperti kognisi manusia. Contohnya kognitif arsitektur dan ACTR. Kemudian di kuadran kanan ke atas, yaitu yang sebelah kanan ya, berpikir secara rasional. AI yang menggunakan logika formal dan inferensi. Apa itu inferensi? Inferensi adalah proses pengambilan kesimpulan. Contohnya teorem prover dan expert system. Kemudian eh, kuadran ketiga kiri bawah itu bertindak seperti manusia. Itu perilaku yang tidak bisa dibedakan dari manusia. Contohnya agen pada Turing test. Turing test ini kalau kalian cari, Turing test itu adalah suatu tes untuk membedakan mana AI dan mana manusia. Jadi kalau misalnya jawaban AI itu tidak bisa dibedakan dengan jawaban manusia, berarti AI itu sudah cerdas. Kemudian kuadran keempat, kanan bawah itu bertindak secara rasional. Itu AI itu memaksimalkan utilitas berdasarkan tujuan. Contohnya search agent dan planning agent. Seperti itu.
Jadi, pada mata kuliah ini berfokus pada dua kuadran yang sebelah kanan, yaitu berpikir dan bertindak secara rasional. Inilah domain AI simbolik yang kita pelajari, yaitu penalaran logis yang dapat ditelusuri, bukan sekedar meniru perilaku manusia. Definisi AI simbolik. Apa itu AI simbolik secara spesifik? Eh, menurut Russell dan Norvig, AI simbolik itu adalah kumpulan metode AI yang berbasis representasi simbolis, human readable, terhadap masalah, logika, dan pencarian. Pengetahuan dikodekan secara eksplisit dan setiap keputusan dapat ditelusuri. Nah, sementara menurut Paul dan McWorth mendefinisikan AI yang lebih luas. Bidang yang mempelajari sintesis dan analisis agen komputasional yang bertindak secara cerdas, bekerja sesuai situasi dan tujuan, fleksibel dan mampu belajar dari pengalaman. Dari kedua definisi ini, ada tiga karakteristik inti AI simbolik yang wajib kalian ingat. Yang pertama, representasi eksplisit, yaitu pengetahuan dikodekan sebagai simbol, aturan if then atau jika maka, atau juga graf yang dapat dibaca oleh manusia. Yang kedua, penalaran logis, yaitu keputusan dihasilkan melalui inferensi formal. Setiap langkah dapat dijelaskan dan diverifikasi. Yang ketiga, deterministik, yaitu diberikan input yang sama, selalu menghasilkan output yang sama, dapat diprediksi dan diuji. Nah, jadi tiga kunci ini, eksplisit, logis, dan deterministik adalah pembeda utama AI simbolik dengan machine learning. Kita lanjutkan ke sejarah singkat dan relevansi AI simbolik. Agar kita tidak melihat AI simbolik sebagai sesuatu yang asing, mari kita lihat garisnya dalam sejarah. Pada tahun dimulai dari 96, 1956, dimulai dari konferensi Dartmouth, itu lahir istilah artificial intelligence. Kemudian pada tahun 1960 sampai 70-an muncul logic teoris dan GPS. Program pembuktian teorema dan pemecahan masalah umum karya Newell dan Simon. Ini adalah manifestasi awal AI simbolik. Kemudian era expert system, MySyn untuk mendiagnosis medis, kemudian XCON untuk konfigurasi komputer dan yang menggunakan 450 aturan dengan akurasi setara pakar manusia. Kemudian pada tahun 90 sampai 2000-an itu berkembang ke planning, reasoning, semantic, web ontologi, yaitu AI simbolik yang mulai diterapkan di dunia real atau dunia nyata. Kemudian tahun 2020 sampai sekarang, dan yang paling relevan itu adalah Neuro Symbolic AI. Itu dari 167 paper yang terseleksi dalam review tahun 2025, ini semacam conference ya. AI simbolik menjadi lapisan kontrol di atas Large Language Model (LLM). LLM ini adalah contoh dari apa namanya, nama lainnya itu, bukan nama lain. Implementasi dari LLM itu adalah ChatGPT, Gemini, eh, Cloud, DeepSeek dan lain-lain. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, AI simbolik itu bukan teknologi yang usang, bukan teknologi yang lama. AI adalah fondasi yang semakin relevan sebagai lapisan penelaran di atas sistem AI berbasis data. Sekarang AI simbolik versus machine learning atau deep learning. Jadi di sini apa sih yang membedakan antara AI simbolik dengan machine learning atau deep learning yang sering kita dengar? Di sini kita lihat tabel ini ya, perbandingan. Di sini kolom pertama itu adalah aspek, kolom kedua adalah
Untuk khusus AI simbolik, fokus di mata kuliah ini, kemudian ada machine learning dan deep learning. Jadi perbedaannya di sini kalau mulai dari representasi, AI simbolik itu menggunakan simbol dan aturan yang eksplisit dan bisa dibaca oleh manusia. Sementara machine learning atau deep learning itu menggunakan bobot dan parameter yang tersembunyi dalam model. Kemudian untuk explainability, keterjelasan, itu AI simbolik itu mudah dijelaskan. Ini disebut dengan AI yang transparan. Sementara deep learning itu disebut dengan AI yang black box. Kita tidak tahu persis kenapa suatu keputusan itu diambil. Nah, itu black box kalau deep learning. Kemudian kebutuhan data, AI simbolik itu tidak perlu data banyak, ya. Tidak perlu data yang banyak. Sementara kebalikannya deep learning itu butuh data yang sangat amat banyak sekali, sangat besar. Kemudian untuk verifikasi formal, keputusan AI simbolik itu dapat dibuktikan benar atau salah secara formal, dan ini penting untuk sistem yang membutuhkan akuntabilitas. Sementara kalau machine learning atau deep learning itu sulit diverifikasi secara formal. Kemudian untuk garansi optimalitas. Algoritma AI simbolik yang optimal itu memiliki garansi menghasilkan solusi terbaik. Sementara machine learning atau deep learning tidak punya garansi ini. Kemudian fokus di mata kuliah kita yaitu adalah AI simbolik itu fokus kepada state space, BFS, kemudian A-star atau action dan rule based system. Sementara machine learning dan deep learning itu akan dipelajari di mata kuliah lain yang ada di semester depan. Nah, sekarang ada pertanyaan, kapan kita akan menggunakan AI simbolik? Jadi, eh untuk menjawab pertanyaan ini, itu kita perlu memahami 3 poin ini. Yang pertama adalah AI simbolik itu digunakan ketika yang pertama aturan dan domain itu terdefinisi dengan jelas. Kalau permasalahan itu memiliki aturan yang bisa dinyatakan secara eksplisit dan tidak ambigu, contohnya itu proses persetujuan kredit, eligibility check beasiswa atau mahasiswa ini cocok atau bisa nggak sih dapat beasiswa? Nah itu itu bisa menggunakan AI simbolik. Jadi aturannya jelas, domainnya jelas. Kemudian yang poin kedua, ketika explainability itu atau keterjelasan itu wajib. Jadi sistem harus bisa menjelaskan mengapa suatu keputusan tertentu diambil untuk diaudit, regulasi atau atau keperluan kepercayaan pengguna. Contohnya pada sistem medis, sistem AI yang digunakan pada kedokteran itu perlu keterjelasan atau explainability. Jadi itu bisa menggunakan AI simbolik atau domain spesifik atau juga proses bisnis yang unik, sistem hukum dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, ketika data pelatihan terbatas dari datanya sedikit, sistem harus belajar menjelaskan mengapa suatu keputusan tertentu diambil. Jadi tidak ada ketersediaan data historis yang cukup untuk melatih model machine learning. Jadi kalau datanya sedikit, berarti kita harus bisa fokus kepada AI simbolik seperti itu. Karena AI simbolik ini untuk membuatnya tidak perlu data yang banyak. Dia karena memanfaatkan pengalaman dari expert. Jadi ini contoh kasusnya adalah sistem yang baru atau baru pertama kali dibuat atau domain yang sangat spesifik seperti data kasus-kasus yang special case seperti data korupsi KPK yang uh, sangat terbatas aksesnya dan lain-lain yang sifatnya itu classified, rahasia. Jadi untuk konteks Indonesia, uh, sistem klinik ERP atau Enterprise Resource Planning Rules, kemudian workflow pemerintahan, approval system, semua ini adalah domain yang ideal untuk AI simbolik. Jadi ini mata kuliah yang relevan untuk kalian pelajari.
Nah, sekarang miskonsepsi yang terjadi. Di sini ada tiga pasang. Yang pertama, AI itu sama dengan ChatGPT, Large Language Model, atau Deep Learning. Nah, ini keliru. AI itu bidang yang sangat luas. ChatGPT itu salah satunya saja. ChatGPT itu adalah model yang generatif dan statistik. AI simbolik itulah pendekatan yang berbeda. Ia menggunakan aturan dan juga logika eksplisit. Jadi jangan samakan keduanya. Kemudian miskonsepsi yang kedua adalah AI simbolik itu sudah lama dan tidak relevan. Nah, ini keliru. Sistem yang baru kita lihat di slide sejarah tadi, slide sebelumnya, AI simbolik itu tetap digunakan luas di sistem informasi dan menjadi fondasi pada Neuro Symbolic AI Conference pada tahun 2025. Ini relevan karena deterministik bisa diprediksi outputnya seperti apa dan mudah dijelaskan, transparan. Kemudian miskonsepsi ketiga, state sama dengan node dalam pohon pencarian. Nah, ini definisi state dan node itu ada di slide berikutnya ya. Ini saya berikan penekanan saja bahwa state itu berbeda dengan node. Nah, istilah state dan istilah node itu akan dijelaskan pada slide berikutnya. Nah, jadi kesimpulannya, ketiga miskonsepsi ini itu sangat sering muncul. Jadi, tandain pada, kalau kalian mencatat ya tandai, ini adalah potensi kesalahan konseptual yang sering terjadi dan harus kita hindari secara bersama. Nah, sekarang ada kuis ya. Nah, kuis ini ada dua, silakan nanti dikerjakan di Erlang. Sekarang kita masuk mulai ke konsep ruang masalah atau state space. Kalian bisa lihat di sebelah kiri, itu ada semacam labirin. Jadi kita bayangkan kalian itu berdiri di pintu masuk sebuah labirin. Tujuan Anda adalah mencapai pintu keluar. Ketika masuk, keluarnya kemana? Gitulah gampangnya. Nah, di sini ada gambar ya. Gambar. Ada tulisan S0 di pojok kiri atas dan G pojok kanan bawah. S0 itu disebut dengan step awal. Kondisi awal kita, kondisi awal kita sebelum melakukan perjalanan, dan G itu adalah goal, tujuan akhir, keluar dari labirin. Nah, posisi Anda saat ini, posisi Anda saat ini di labirin itu disebut dengan state. Jadi posisi kalian di mana aja di labirin itu disebut dengan state. Nah, tadi sudah disebutkan S0 itu adalah titik awal atau initial state. Kemudian pintu keluar atau tujuan akhir disebut dengan goal state atau G besar. Langkah kaki Anda, jadi kalau kalian itu mau langkah jalan ya, mau maju, mau mundur, mau ke kanan ke kiri, itu disebut dengan operator atau action. Simbolnya apa? A. Ingat ya, ini kita pakai simbol semua. Kenapa? Karena AI simbolik. Seperti itu. Kemudian seluruh peta labirin, jadi seluruh peta labirin yang ada di kotak ini atau bolehlah disebut seluruh jalur yang ada di seluruh kemungkinan jalur yang bisa dilewati oleh kita itu disebut dengan state space. Jadi semua kemungkinan jalur yang bisa kita lewati, mau itu mentok, mau enggak, itu disebut state space. Kemudian jalur yang kalian tempuh dari masuk, mulai masuk dari S0 sampai ke goal, artinya berhasil keluar, itu disebut solusi atau path. Nah, jadi kalau jalur mentok itu bukan solusi. Pokoknya solusi atau path itu adalah jalur yang kalian bisa mulai masuk sampai keluar itu berhasil. Jadi nggak buntu. Nah, jadi ini adalah analogi sederhana dari eh, konsep AI simbolik. Setiap masalah yang kita hadapi itu bisa kita representasikan dalam kerangka ini. Bisa disesuaikan dengan algoritma AI simbolik. Jadi inti mata kuliah ini untuk pertemuan pertama seperti ini. Nah, sekarang ada 4 komponen dasar state space. Yang pertama adalah initial state atau S0. Ini tulisannya hurufnya agak gelap ya. Jadi kalian perlu simak dengan baik slide-nya. Initial state atau S0
Itu adalah kondisi awal sistem sebelum masalah diselesaikan atau titik awal eksplorasi. Nah, ini kalau contohnya di sini ini ya kondisi contoh keranjang belanja kosong itu maksudnya adalah ketika kalian belanja di inilah di Shopee lah, anggap aja. Artinya kan awal sebelum ngapa-ngapain keranjang kalian kan kosong dulu kan, anggap aja seperti itu. Atau di inventory, stok barang 150 unit atau di klinik. Artinya kondisi awal pasien belum diperiksa. Kemudian ada goal state. G adalah kondisi target yang ingin dicapai. Itu bisa satu state spesifik atau himpunan state yang memenuhi syarat. Contohnya, transaksi selesai. Stok itu lebih besar dari jumlah minimal stok barang. Kemudian atau diagnosis yang sudah dilaksanakan. Kemudian ada operator atau action, singkat A. Adalah tindakan yang mengubah satu state menjadi state lain. Mendefinisikan bagaimana transisi terjadi. Jadi contohnya tambah keranjang, tambah ke keranjang, tambah item barang yang mau dibeli ke keranjang di Shopee itu bisa. Atau pesan barang pada ini kalau pesan barang itu contohnya di ini inventory gudang atau aksi jalankan tes lab pada klinik seperti itu. Kemudian state space adalah keseluruhan himpunan state yang dapat dijangkau dari S0 inisial awal melalui urutan aksi apapun. Biasanya tidak dibuat eksplisit seluruhnya. Nah, state space tadi kalau di labirin tadi itu adalah semua jalur yang bisa di, eh, di- dilalui oleh kaki kita. Nah, tapi kalau konsep umum state space itu adalah himpunan kondisi di mana yang dapat dijangkau dari kondisi awal sampai dengan semuanya terjelajahi lah, anggap gitu. Nah, pada umumnya kemungkinan state space itu tidak dijabarkan. Kenapa? Ya, anggap aja kalau misalnya seluruh kemungkinan dari jalan yang ada pada labirin itu besar sekali, kan tidak mungkin kita tuliskan satu persatu. Apalagi kalau misalnya dalam satu labirin itu ada banyak sekali opsi pilihan jalan. Nah, jadi empat komponen ini mulai dari initial state, goal state, action sampai dengan set space adalah eh, selalu ada pada formulasi masalah AI simbolik. Nah, sekarang kita masuk ke formulasi formal, matematikanya. Di sini ada, kita baca ya, P sama dengan dalam kurung S, S0, A, T, G, C. Kurung tutup. Nah, S itu disebut dengan state space tadi. Sudah jelaskan. S0, S kecil 0 itu adalah initial state, posisi awal atau kondisi awal. Kemudian A itu adalah action set. Action set itu adalah himpunan fungsi atau semua operator yang tersedia. Semua atau semua aksi yang yang ada. Kalau di apa tadi? Di labirin tadi maju ke kanan, mundur ke belakang, belok kanan, belok kiri. Nah, tapi kalau misalnya di kondisi belanja tadi, eh, pesan barang, apa? Cari 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 item belanjaan, masuk ke keranjang barang dan seterusnya. Itu action set. Kemudian transisi ini adalah fungsi eh yang menjelaskan perubahan kondisi awal ke kondisi baru. Nah, kondisi awal itu misalnya tadi kan kondisi awal ketika pertama kali buka HP, buka Shopee, itu adalah keranjangnya kosong kan. Kemudian transisi model yang pertama misalnya adalah membeli barang. Membeli barang berarti kan kita harus search dulu ya, masukkan ke action transisi yang pertama adalah mengklik kolom search,
Kemudian kita ketikkan apa? Kita ketikkan misalnya webcam. Kita mau beli webcam. Muncul kan rekomendasinya, anggap aja 2 detik kemudian muncul dalam HP kita misalnya ada 10 rekomendasi. Nah, kita pilih satu. Kita masukkan misalnya kita beli webcam Logitech. Nah, berarti kan kita sudah berubah. Keranjangnya kosong, berubah menjadi keranjangnya berisi webcam. Nah, proses transisi model, proses transisi dari state keranjang kosong berubah menjadi keranjang keisi itu disebut dengan transisi model. Transisi modelnya adalah apa? Mencari webcam dan menambahkannya ke dalam keranjang seperti itu. Itu adalah transition modelnya. Ada transition model yang lainnya apa? Contohnya adalah check out. Nah, check out itu adalah aksi untuk membeli. Sorry, membayar, membayar. Membayar barang yang sudah masuk ke keranjang. Selanjutnya adalah goal state, jelas adalah himpunan state yang memenuhi tujuan. Artinya goal state itu adalah barang sudah terbeli. Kemudian ada step cost. Step cost itu adalah fungsi atau yang menunjukkan biaya satu langkah transisi. Jadi kalau misalnya tadi ya, kita biaya costnya itu cost ketika kita mencari webcam itu berbeda dengan cost ketika kita mencari barang yang langka. Contoh barang langka itu misalnya barang antik lah. Ketika kita mencari barang antik di Shopee, itu pasti hasil pencariannya sedikit. Artinya apa? Cost yang dikeluarkan itu lebih besar atau lebih sulit dibandingkan dengan cost yang dikeluarkan saat mencari webcam. Webcam pilihannya banyak sekali, tetapi kalau barang antik itu sedikit. Nah, konsep cost ini macam-macam ya. Nanti ketika ganti domain masalah AI, misalnya cost untuk mencari solusi ya, mencari solusi dari perjalanan dari misalnya dari kampus ke Kota Besi. Costnya bisa biaya ongkos yang dikeluarkan untuk dari ini ya, dari mana tadi? Dari kampus ke Kota Besi. Kalau misalnya naik ojek online itu habis 50.000. Nah, itu costnya tuh 50.000. Nah, sekarang initial state-nya adalah kampus, goal state-nya adalah sampai di Kota Besi. Ketika naik ojek, habisnya 50.000. Tapi ada solusi lain nih. Solusi lainnya adalah state awal itu di Kota Besi, nebeng temen ke Kota Besi. Nah, cost-nya berapa? Nol. Nah, jadi ada dua kondisi kan. Dan dua-duanya goalnya tercapai, tapi cost yang paling sedikit itu adalah dengan nebeng teman. Nah, seperti itu. Jadi kalian tidak perlu khawatir, tidak perlu takut dengan notasi-notasi seperti ini. Notasi seperti ini itu diperlukan untuk memodelkan konsep belajar kita secara matematis. Jadi notasi ini mungkin terlihat berat, tetapi Anda akan sangat familiar di beberapa pertemuan ke depan. Oke, selanjutnya ini adalah pet cost. Pet cost tadi sudah ada sempat saya jelaskan ya. Jadi pet cost itu adalah cara bagaimana kita mengukur kualitas sebuah solusi. Tadi kan saya sempat berikan contoh kasus ketika kita mau berangkat dari kampus ke Kota Besi. Ada dua solusi. Solusi naik ojek online, solusi nebeng teman. Kualitasnya bagus yang mana? Jelas yang naik teman. Kenapa? Karena kita tidak mengeluarkan uang. Ya sama teman kan ya masa nggak mau kasih bantuan seperti itu. Nah, jadi di sini pet cost dan solusi optimal. Itu adalah konsep bagaimana kita mengukur kualitas sebuah solusi. Ini bisa saya skip ya untuk notasi-notasinya. Tadi sebenarnya ini sudah saya jelaskan secara mudah tadi terkait dengan eh, kita berpindah antara kampus ke kota basic. Sebenarnya kalau misalnya gini deh, kalau misalnya kita cek contoh nih ya, contoh. Contoh di sistem inventory gudang.
Di sini ada C besar PET. Ini adalah total dari seluruh cost yang dimunculkan untuk mencari solusi. Ada beberapa macam opsi ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat di sini. C kecil, C kecil dalam kurung S A, S aksen itu kita baca adalah sebagai cost atau biaya satu langkah yang mengubah dari state awal S biasa ke state berikutnya atau S aksen dengan action A seperti itu. Kemudian kalau C pet besar itu adalah total cost satu, cost 2, cost 3, cost 4. Kalau saya analogikan dari Kota Besi ke mana? Dari kampus ke Kota Besi itu berapa kali berhenti? Misalnya pemberian pertama itu berhenti dulu di kafe, kopi-kopi, minum, keluar biaya. Kemudian berhenti lagi di pom bensin di ujung sana, di ujung jalan sebelum ke Kota Besi. Ngisi dulu, berhenti lagi, keluar biaya. Sampai ke Kota Besi langsung. Nah itu di total tuh biayanya. Oh ternyata nggak gratis-gratis amat lah. Nah, ketika nebeng teman, paling nggak kasih dia minum dan kasih dia isi bensin. Seperti itu. Nah solusi optimal itu adalah total biaya termurah. Bisa jadi ternyata yaudah lah kalau misalnya kita mau berhenti ke kafe, kafe yang murah dulu lah, jangan terlalu mahal, jangan yang benar apa yang wah, tapi asal ada kopi susu udah cukup. Terus nanti kalau berhenti di pom bensin ngisinya pertalite aja, nggak usah pertamax. Nah kan sama-sama tetap sampai kan, tapi biaya yang dikeluarkan lebih minimum seperti itu. Nah sekarang tadi tadi sempat saya bilang Kak, saya sempat sampaikan bahwa kita akan menjelaskan inventory pada gudang ya. Di sini kita bisa lihat di tabel pertama, tabel yang paling bawah, itu langkah 0 ke 1. Langkah 0 ke 1 itu kita bisa lihat di sini state 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 awal itu stoknya ada stok barang anggap aja ya. Stok misalnya apa ya? Stok motor deh ada 150 unit. Kemudian karena stoknya 150 menit, 150 menit, 150 unit, artinya kondisi awal ini di gudang itu tidak ada tidak ada arus barang keluar atau masuk. Jadi PO-nya tidak ada. Jadi nggak perlu melakukan pre-order. Jadi aksi aksi di sini adalah tunda 7 hari. Apa maksud aksi tunda 7 hari? Artinya selama seminggu ke depan tidak akan dilakukan pre-order karena barang masih utuh, nggak ada keluar. Kemudian dari state awal berubah ke state baru. State baru di sini, state baru dari apa? Dari langkah 0 ke langkah 1 atau state baru, stoknya berubah nih, berkurang. Jadi 130. Berarti artinya ada 20 unit motor keluar dari inventory atau keluar dari gudang. Dan juga belum ada pre-order. Nah, di sini ada cost. Cost RP 0 rupiah. Artinya karena tidak ada pre-order, artinya biaya pemesanan barang itu nol, belum ngapa-ngapain. Nah, sekarang geser dari langkah 1 ke langkah 2. Berarti kan state-nya sudah ganti ya. State yang terakhir tadi kan stok 130, pre-ordernya nggak ada. Nah, di sini ada aksi baru. Aksi barunya adalah pesan sekarang. Artinya, supaya stoknya ini tetap terjaga,
si manajer gudang atau manajer inventory itu memutuskan, ayo kita pesan barang supaya stoknya itu tetap aman. Di sini misalnya stoknya itu paling nggak boleh kurang dari 150. Berarti kita kan harus PO lagi kan. Nah, di sini kita PO dulu deh. Berarti kita harus pesan sekarang. Artinya state-nya berubah. State-nya berubah. Stok masih 130 dan berubah nih yang PO-nya. Pre-order menjadi ada. Dari PO nggak ada, berubah jadi ada. Pertanyaannya, kenapa stoknya masih 130? Kan tadi pesan. Nah, jawabannya karena stoknya masih 130, ini konsep pre-order. Pre-order itu artinya barang belum nyampai. Artinya 100, stok masih 130. Seperti itu. Nah, ini kan hanya apa analogi sederhana ya. Ya, nah, misalnya di sini eh, pesan barangnya pre-order itu butuh biaya 50.000. Yang apa aja di sini namanya motor kan nggak mungkin 50.000 rupiah ya. Mungkin di sini anggap aja 50 juta rupiah. Misalnya. Ini supaya analogi kita make sense. Jadi karena ada pre-order berarti kita harus perlu keluar biaya. Biayanya ada berapa? 50 juta rupiah. Sekarang geser lagi ininya, kondisinya, langkah dari langkah kedua ke langkah tiga, dari state 2 ke state 3. State yang terakhir tadi kan stoknya 130. Ini ya, 130. Dan pre-order ada. Sekarang aksi yang dilakukan adalah tinggal menunggu pengiriman. Udah nih kan PO-nya sudah ada nih, artinya PO sudah dikirim pesanan. Nah, sekarang aksi dari manajer gudang atau teman-teman di gudang adalah menunggu pengiriman. Nah, setelah pengiriman datang, berarti kan ada kondisi baru lagi. Kondisi barunya adalah stoknya bertambah 70. Berarti dari 130 nambah ke mana? Ke menjadi 200 barang, 200 motor. Dan stat baru yang terkini itu pre-ordernya nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena motornya sudah melebihi batas amannya. Tadi kan kita pengen motor itu paling nggak 150 stoknya. Nah, sekarang sudah 200 berarti tidak perlu pre-order lagi. Dan di sini karena motor sudah ada, motor baru sudah ada datang, anggap saja proses penurunan motor sebanyak 70 unit itu masuk ke dalam gudang itu butuh biaya sebanyak 10 juta. Jadi total cost-nya dari kondisi S0 atau state awal ke state 3 ada 4 ya nih. State 0, state 1, state 2, state 3, state 4. State 3 itu ada 4 state. Itu total cost-nya adalah 60.000. 0 tambah 50 tambah 10. 60 juta. Nah, tadi seperti itu kita analogikannya. Jadi ada 4 state ya. State 0, state 1, state 2, dan state 3. Ada 4 state. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang geser ke contoh tupel pada skenario toko online. Sekarang kita terapkan ke studi kasus pertama. State space atau S itu adalah semua kombinasi dari user ID, halaman yang sedang dibuka, isi keranjang, riwayat klik, dan status stok. Kemudian initial state atau S0 itu adalah user baru berada di halaman utama, keranjang kosong, riwayat klik kosong, stok aktif. Jadi di toko aktif. Di toko stok di toko itu aktif, artinya stoknya selalu tersedia. Anggap aja ada 800 stok misalnya seperti itu. Kemudian ada actionnya macam-macam. Action itu atau A, simbol A, itu adalah user akan melihat produk, kemudian menambahkan item ke keranjang, atau menghapus item dari keranjang, atau kemudian check out atau batalkan pemesanan. Kemudian transition atau T, itu adalah
Transisi dari keranjang kosong dengan aksi tambah keranjang itu akan menghasilkan keranjang berisi produk. Jadi berubah state-nya tuh dari keranjang kosong menjadi keranjang terisi. Kemudian goal state itu adalah semua state di mana transaksi selesai itu sama dengan benar dan konversi terjadi sama dengan benar. Artinya goal state itu adalah mudahnya barang di check out, dibayar dan dikirim. Kemudian step cost itu, nah ini agak sedikit berbeda kalau di toko online. Step cost itu adalah satu persatu aksi secara uniform atau nol untuk melihat produk. Jadi satu untuk aksi yang memodifikasi keranjang. Maksudnya gini, aksi yang dilakukan oleh user mulai dari apakah itu melihat produk, searching produk, atau melihat detail produk kemudian masukkan ke keranjang itu diberi bobot. Nah, bobot yang paling besar contohnya adalah bobot dari aksi atau perpindahan state dari keranjang terisi ke posisi keranjang di check out. Artinya bobotnya tinggi. Oh, bagus nih. Artinya eh, user sudah fix membeli dan membayar. Nah, sekarang kita harus perhatikan bagaimana setiap komponen tuple itu terisi secara konkret dan dari narasi sistem yang real. Ini adalah keterampilan yang akan Anda latih dalam tugas. Jadi, niat tuple tadi. Nah, ini tuple nih. Tuple itu adalah eh, kumpulan kumpulan item-item mulai dari state sampai dengan cost. Itu tuple. Terdiri dari 6 anggota, 6 komponen. Kita lanjutkan. Sekarang contoh tuple pada sistem inventory gudang. Konteksnya gudang toko dengan stok awal 150 unit. Kemudian safety stoknya 50 unit. Artinya stok itu nggak boleh kurang dari stok di gudang tidak boleh kurang dari 50 unit. Kemudian anggaran pembelian barang atau komoditas itu adalah 500.000 per bulan. Tujuannya adalah menjaga stok itu harus lebih besar atau di atas safety stock dengan biaya minimal. Nah, di sini state space-nya adalah semua kombinasi stok sebagai bilangan bulat, status pre-order, ada atau tidak ada, dan hari ke reorder atau order ulang. Kemudian initial stock, sorry, initial state adalah atau disebut simbol dengan S0-nya. Stok 150 itu initial setnya. Kemudian pre-order nggak ada. Dan hari ke nol artinya belum dimulai harinya. Kemudian action. Actionnya ada contohnya di sini pesan sekarang, tunda 7 hari atau batalkan pesanan. Transisinya adalah jika stok 150 dan aksinya pesan sekarang, maka state baru adalah stok 150 dan pre-ordernya berubah. Jadi tidak ada menjadi ada. Kemudian jika PO ada dan menunggu, maka stok menjadi 200. Itu kan nambah 70 tadi ya. Nambah 50 ya. Dan status pre-order menjadi hilang. Kenapa? Karena barang sudah dikirim dan kita statusnya sedang menunggu. Ngapain pre-order lagi? Kemudian ada goal state. Goal state adalah semua state di mana stok lebih dari 50 dan biaya total itu kurang dari 500.000. Ini biaya apa? Biaya anggaran pembelian itu kurang dari 500.000. Nah, step cost terakhir adalah untuk pesan sekarang itu biayanya 50.000. Kalau eh, tunda pre-order itu biayanya nol. Kemudian kalau batalkan biaya itu sebanyak 5.000 sebagai penalti. Batalkan pemesanan maksudnya.
Nah, dari dua contoh tadi, mulai dari toko online sama dengan inventory, itu akan menjadi domain utama yang kita gunakan sepanjang semester. Jadi, kalian harus memahami struktur tupel ini. Nah, sekarang nih, tadi sempat disebutkan miskonsepsi ya, perbedaan state dan node. State dan node adalah dua hal yang berbeda. Mencampurkan keduanya adalah kesalahan konseptual yang sangat umum. Nah, sekarang kita cek perbandingan tabel ini. State yang di sebelah kiri itu adalah konfigurasi ruang atau dunia pada satu titik waktu. Isinya adalah data murni, stok 150 atau pre-order nggak ada. Eh, Kemudian state itu berada di dalam state space. Jadi state itu subsetnya dari state space. Satu state bisa muncul di banyak node. Nah, satu state itu state itu tidak punya parent dan tidak punya depth, tidak punya path cost, ia hanya konfigurasi saja. Sekarang bandingkan yang node di sebelah kanan. Node adalah objek dalam pohon pencarian. Isinya adalah state, pointer ke parent node, aksi yang dilakukan, depth atau kedalaman dari root akar, dan pilih path cost. Node berada di dalam search tree atau search graph. Graph. Setiap node unik dan node itu punya parent, punya kedalaman depth, dan punya path cost yang terakumulasi. Nah, sekarang kita cek di bagian aspek keempat, frekuensi muncul. Perhatikan baris ini. Satu state itu bisa muncul di banyak node. Ini adalah kunci perbedaannya. Bayangkan state stok sama dengan 150, muncul dua kali di pohon pencarian dan via dua jalur yang beda. Itu adalah dua node yang berbeda, tetapi keduanya merepresentasikan state yang sama. Contoh yang di tabel tadi. Nah, kalau di sini stoknya ini ya, stok 130, di stok 130. Yang membedakan di sini PO-nya tidak ada, di sini PO-nya ada. Nah, jadi kita harus membedakan selalu state adalah apa kondisinya, kalau not adalah di mana ia berada dalam proses pencarian. Ini adalah quiz kedua atau tugas kedua. Silakan nanti dikerjakan di Headlink. Di sini mau saya jelaskan, yang mau saya tekankan pada quiz ya, quiz ini. Penting untuk dipahami, solusi optimal itu bukan yang paling sedikit langkahnya, tetapi yang paling kecil total biayanya. Sekarang kita masuk ke blok terakhir, yaitu blok C. Proses bisnis untuk AI simbolik. Nah, sebelum merancang solusi AI, ada tiga pertanyaan kunci yang harus dijawab. Yang pertama, apa yang ingin dicapai? Nah, ini mengidentifikasi tujuan bisnis yang nantinya menjadi G atau goal dalam tuple kita. Hasilnya harus konkret, terukur, kemudian dapat dihubungkan dengan kondisi goal. Kemudian pertanyaan kedua, siapa yang terlibat? Ini mengidentifikasi aktor yang menjadi bagian konteks initial state. Semua entitas yang memulai proses atau dipengaruhi oleh proses itu dibedakan menjadi manusia, sistem AI, atau entitas eksternal. Kemudian yang ketiga, apa yang membatasi? Ini mengidentifikasi batasan proses yang menjadi constraint di goal state dan step goals. Kebijakan organisasi, batas waktu respons, anggaran, kapasitas, dan regulasi ini masuk ke dalam hal-hal yang membatasi. Jadi tiga pertanyaan ini tujuan aktor batasan adalah kerangka analisis yang akan Anda gunakan dalam tugas di akhir di akhir eh, presentasi ini. Dan juga ketika kalian berkarir dalam analisis sistem. Selanjutnya, nah ini panduan untuk merumuskan tujuan bisnis yang baik.
Di sini ada dua yang perlu kalian perhatikan, tujuan dan tujuan lemah dan tujuan kuat. Kalau tujuan lemah itu umumnya tidak bisa diukur. Contohnya pada kasus toko online, tujuannya adalah meningkatkan penjualan. Kalau pada inventory, mengelola stok dengan baik. Kalau pada klinik, mempercepat pelayanan klinik. Gampangnya, kenapa ini tujuan lemah? Itu cukup tanya seperti ini. Kalau toko online meningkatkan penjualan, meningkatkan seberapa banyak? Nah, itu kan nggak bisa disebut, nggak bisa diukur. Meningkatkan, apakah naik 1% itu meningkat apa tidak? Atau butuh naik 1000%? Nah, itu nggak bisa diukur ini. Kalau hanya menyebutkan meningkatkan penjualan. Kemudian, pada kasus inventory, mengelola stok dengan baik. Seberapa baik? Cukup baik, sedikit baik, atau sangat baik. Nah, ini nggak bisa diukur. Kata-kata baik itu nggak bisa diukur. Masing-masing orang itu bisa punya point of view yang berbeda terkait dengan kata baik. Selanjutnya yang ketiga, mempercepat pelayanan klinik. Nah, ini ditanya lagi, seberapa cepat? Nah, ini kan nggak bisa diukur juga. Nah, jadi ini adalah tujuan yang lemah. Perlu diganti menjadi atau diubah menjadi tujuan yang kuat. Contoh misalnya pada toko online, meningkatkan konversi pembelian sebesar lebih atau sama dengan 20% dalam satu sesi belanja. Kemudian pada inventory, kasus inventory, mempertahankan stok lebih besar dari 50 unit dengan total biaya pemesanan itu kurang dari 500.000 per bulan. Kemudian untuk tujuan yang kuat pada klinik, bukan menegakkan sih ini, melaksanakan atau memvalidasi diagnosis pasien itu kurang dari 3 langkah pemeriksaan. Nah, ciri khas dari tujuan yang kuat pasti selalu ada tolok ukur angka. Nah, tolok ukur angka ini itu yang menjadikan tujuan kuat. Kenapa? Nah, tolok ukur angka ini adalah salah satu acuan untuk menentukan keberhasilan tujuan. Jadi kalau misalnya konversi pembelian itu kurang dari 20%, artinya tujuannya tidak tercapai pada toko online. Pada inventory, stok ternyata kurang dari 50 tiap bulannya dan biaya pemesan malah lebih besar dari 50.000, lebih besar dari 500.000 bulanannya. Nah, artinya tujuannya nggak tercapai. Kalau misal eh, kalau misalnya stoknya itu tetap 50 di atas 50 unit dan biaya pemesanan itu selalu di bawah 500.000, artinya tujuan tercapai. Dan untuk pada klinik itu adalah melakukan diagnosis awal. Kurang dari 3 langkah pemeriksaan. Artinya ketika pasien datang ke klinik, cukup 1 atau 2 kali pemeriksaan awal sudah bisa diberikan keputusan bahwa pasien itu harus rawat inap atau pasien itu perlu cek darah di lab atau pasien itu oh ternyata ini bukan sakit yang berat, cukup ini aja ke dokter umum. Silahkan dieksekusi. Nah, itu berhasil artinya tujuan yang kuat bisa diukur. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke taksonomi aktor dan batasan. Untuk kelengkapan analisis, kita perlu menggunakan taksonomi berikut ini sebagai panduan. Pada kolom kiri, aktor, ada 4 jenis aktor. Yang pertama adalah aktor manusia, pemrakarsa, kemudian aktor manusia sebagai verifikator, kemudian ada sistem AI atau agen, kemudian sistem pendukung, dan entitas eksternal. Untuk aktor manusia yang pemrakarsa itu adalah memulai proses atau memberikan input. Contohnya adalah customer, pasien, mahasiswa, atau manajer. Kemudian aktor manusia yang berfungsi sebagai verifikator. Ini adalah contohnya
Manajer produk, dokter atau dosen. Tugasnya memvalidasi atau menyetujui output sistem. Selanjutnya adalah sistem AI atau agent. Komponen yang menjalankan pencarian atau inferensi, pengambilan kesimpulan. Contohnya rule engine, search agent, dan recommender. Kemudian sistem pendukung itu menyediakan data atau layanan, contohnya database, API, atau ERP backend. Kemudian untuk entitas eksternal ini adalah pihak luar yang mempengaruhi batasan sistem. Contoh pemasok, regulator, platform pembayaran. Kemudian untuk tipologi batasan ada 5 jenis. Sorry, untuk aktor tadi ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Disebut 4 karena aktor manusianya ada 2. Oke, tadi kalau untuk selanjutnya ada pada batasan ada 5 jenis batasan, yaitu batasan kebijakan, itu aturan organisasi yang tidak boleh dilanggar. Kemudian batasan waktu, yaitu batas respon atau durasi proses. Kalau di toko online, ketika user atau pembeli itu searching mengetik pada kolom search, nggak sampai 1 detik itu muncul rekomendasi barang-barang yang dicari. Seperti itu. Kemudian kapasitas, batas fisik atau sistem. Kemudian batasan anggaran itu batasan biaya operasional. Kemudian batasan regulasi itu kepatuhan hukum atau standar industri. Nah, jadi kita perlu menggunakan taksonomi ini saat mengerjakan tugas. Pastikan Anda mencantumkan minimal satu dari setiap kategori yang relevan. Nah, ini adalah contoh peta proses as is dua pada 2 skenario. Skenario A itu toko online, skenario B itu sistem inventory. Pada skenario toko online, langkah satu ya, yang pada baris pertama, itu adalah customer membuka halaman produk. Aktornya siapa? Kolom aktornya apa? Ini langkah ya, langkah. Kalau aktornya siapa? Customer. Aktornya customer. Kemudian outputnya apa? Daftar produk. Kemudian constraint-nya, stok itu harus lebih besar dari nol. Kemudian langkah kedua adalah sistem menampilkan rekomendasi. Aktornya siapa? AI agent. Kemudian outputnya 5 rekomendasi. Constraint-nya apa? Respon itu harus kurang dari 2 detik. Kalau respon lebih besar dari 2 detik, user pasti nggak sabar untuk mencari barangnya. Ini kok nggak muncul-muncul nih di HP nih, di Shopee nih, atau di Tokped. Jelek nih, udah saya pindah ke Alibaba aja. Nah, bisa jadi gitu. Kemudian langkah ketiga, customer memilih produk. Aktornya siapa? Customer. Outputnya order ID. Constraint-nya saldo. Saldo harus cukup. Kalau nggak cukup, nggak bisa beli. Langkah kelima, konfirmasi transaksi. Aktornya siapa? Sistem backend. Notifikasinya, outputnya adalah notifikasi. Constraint-nya adalah payment gateway itu harus aktif. Ini adalah skenario toko online. Kemudian di sisi kanan adalah sistem informasi yang memiliki sistem inventory yang memiliki pola yang serupa. Cek stok, bandingkan dengan safety stock, generate rekomendasi, verifikasi manajer, sampai eksekusi pesanan. Jadi format tabel ini yang ada langkah, ada aktor, ada output, ada constraint, itu adalah format yang wajib kalian gunakan untuk mengerjakan tugas di akhir pertemuan ini. Nah, ini adalah tugasnya. Silakan pilih satu. Jadi ini tugas individu. Silakan mahasiswa untuk memilih satu skenario. Entah kalian mau pilih toko online, monggo. Mau pilih gudang inventory juga monggo. Nah, ketika kalian sudah memilih skenario, sekarang kerjakan 4 subtugasnya. Subtugas A adalah identifikasi tujuan bisnis. Minimal ada 2 tujuan terukur dalam format kata kerja, objek, dan target angka satuan. Contohnya meningkatkan konversi pembelian lebih besar atau sama dengan 20% per sesi.
Kemudian subtugas B, identifikasi aktor. Pisahkan menjadi aktor manusia, sistem AI, sistem pendukung, dan entitas eksternal. Minimal 3 aktor dengan peran masing-masing. Kemudian subtugas C adalah identifikasi batasan proses, minimal 3 batasan dengan satuan terukur, contohnya respon kurang dari 2 detik, budget tidak lebih dari 500.000 rupiah per bulan. Kemudian subtugas D adalah proses as is, yaitu minimal 4 langkah dengan kolom langkah, kolom langkah, kolom aktor, kolom input, kolom output, dan kolom constraint. Kemudian buatkan narasi yang baik sesuai dengan skenario yang dipilih. Jadi kalian harus bikin seperti ini nih. Nah, kemudian di sini catatannya kumpulkan hasil analisis Anda melalui AdLink. Sebelum pertemuan di sini ditulis pertemuan 4. Nanti saya ubah sebelum pertemuan ke-4. Sorry, jadi di sini kalau harusnya kan di sebelum pertemuan sesi 2 ya. Karena sesi 1 kemarin kita libur, berarti kita ubah sebelum sesi 4 harus sudah dikumpulkan di add link. Nah, ini adalah ringkasannya, ringkasan pertemuan 1 ini. Jadi notasi yang harus Anda ingat, P atau tuple itu sama dengan isinya S state space, S0 state inisial, A actionnya apa, T itu transisinya seperti apa, menunjukkan transisi atau perubahan dari state 1 ke state 2 dan seterusnya. Kemudian G itu goalnya, C adalah cost-nya. Kemudian konsep kuncinya yang harus Anda pahami adalah AI simbolik itu adalah representasi eksplisit, penalaran logis, dan deterministik. State adalah konfigurasi seluruh yang memungkinkan dan dan bukan node. Sorry, state itu bukan ini, bukan state space. Itu tadi state space. State itu adalah kondisi realnya. Sedang apa state-nya? Apakah sedang membeli atau state-nya itu kondisi saat stoknya 150 pada gudang dan tidak ada PO dan seterusnya. Kemudian node adalah objek di pohon pencarian dengan state, parent, dan depth cost. Kemudian tujuan bisnis itu harus smart dan AI tractable menuju G, menuju goal. Maksudnya smart dan AI tractable tadi sudah saya jelaskan. Yaitu artinya tujuannya itu terukur. Ada parameter yang bisa diukur, parameter keberhasilannya bisa diuji. Kemudian aktor itu dibagi menjadi manusia, AI agent, sistem pendukung, dan eksternal. Kemudian batasan itu meliputi kebijakan, waktu, kapasitas, anggaran, dan regulasi. Kemudian terakhir peta ASIS yang kalian akan gunakan untuk pengerjaan tugas itu ada meliputi kolom langkah, kolom aktor, kolom input, kolom output, dan kolom constraint. Nah, seperti itu ringkasan konsep dan formula kuncinya. Untuk pertemuan kedua, itu meliputi sub CPMK2. Isinya adalah formulasi state, action, goal pada studi kasus sistem informasi. Kita akan mendalami representasi lebih formal dan mulai berkenalan dengan algoritma pencarian. Jadi terakhir ini adalah referensi yang kita gunakan. Jadi silakan akses referensi ini, silakan googling atau menggunakan platform digital yang tersedia. Nah, untuk pertemuan ini kita eh, banyak menggunakan dari pustaka miliknya Russell dan Norvig. Oke, demikian pertemuan pertama dari mata kuliah AI. Hari ini kita telah membangun fondasi apa itu AI simbolik, bagaimana merumuskan masalah sebagai state space, dan bagaimana menganalisis proses bisnis untuk menyiapkan solusi AI. Kemudian jangan lupa kerjakan tugasnya, kuis-kuisnya, dan sampai jumpa di pertemuan kedua.
di pada video ajar berikutnya. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.